Kalau misalkan sekarang itu ternyata yang lagi booming juga Pak ngebahas tentang perilaku siswa yang banyak yang bener ya berperilaku menyimpang gitu ya. Ya, oh iya, ternyata untuk menjadi seorang, katakanlah tadi, ayah atau ibu Ibu. dari anak-anaknya tidak cukup bermodalkan keberanian. Iya, betul Pak. Ada bahtera rumah tangga itu tidak seindah yang kita bayangkan, tetapi realita kehidupan yang akan kita alami itu yang akan menjadi pelajaran buat kita. Makanya ada ketentuan di BKKBN menikah itu adalah 20 untuk perempuan dan 21 untuk perempuan, maaf, ya. dan 25 untuk laki-laki. Iya. Karena apa? Di situ ternyata ada beberapa keluarga yang akan mengadakan sidang. Sidang cerai Ibu. Bukan. Apa? Sidangnya ternyata sidang meminta pernikahan di usia dini. Aduh. Kedal Carita, nyaritakeun sagala rupa aya di Kedal Carita. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Memes Mengesari di acara KC Kedal Carita ya. Oke, hari ini saya kedatangan tamu ya, jauh-jauh jauh-jauh dari luar sekolah untuk mensosialisasikan kegiatan atau sekolah siaga kependudukan. Kita kenalan dulu ya sama tamunya. Selamat, ini pagi menjelang siang lah. Iya, dengan Bapak Udin dan Ibu Eis ya katanya. Iya, Bapak sehat Pak? Ibu? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Sehat. Ya. Sebelumnya terima kasih Bapak setelah sosialisasi kepada siswa, Bapak dan Ibu menyempatkan untuk datang ke podcast kita Bapak ya. Jadi ini podcast SMA Negeri 1 Luragung. Mudah-mudahan dengan ada podcast ini yang di luar sana juga tahu kegiatan-kegiatan yang ada di SMA Negeri 1 Luragung gitu ya. Bapak, kita ngobrol tentang SSK aja ya Pak ya. Iya. Bapak boleh diceritakan Bapak, mungkin di sini semuanya ada yang udah tahu, ada yang belum tahu juga tentang SSK gitu. Apa sih Pak SSK itu? Gitu. Boleh sama Bapak atau Ibu, boleh siapa aja. Ya. Baik, terima kasih Teh waktunya. Iya. Kaitan tentang program SSK, Sekolah Siaga Kependudukan, alhamdulillah kami dari UPT Galdo Luragung berkolaborasi bekerja sama dengan Semansa Luragung menggagas yang namanya program SSK tadi ya, Sekolah Siaga Kependudukan, yang mana tujuannya adalah memberikan pengetahuan, wawasan, keterampilan kepada anak-anak didik kita biar mereka lebih aware juga tentang masalah penduduk. Di mana penduduk adalah merupakan komponen penting suatu bangsa. Di mana di situ juga adalah syarat sebuah adanya negara adalah adanya penduduk. Cuman tentang bagaimana penduduk yang berkualitas itu yang akan menjadi permasalahannya. Oleh karena itu di awal kita di sini bekerja sama dengan yang namanya Semansa Luragung mencoba memberikan pemahaman, edukasi kepada teman-teman, adik-adik kita semuanya, anak-anak kita semuanya sebagai generasi penerus bangsa, di mana mereka juga akan menjadi bagian dari penduduk bangsa Indonesia, mempunyai rencana yang lebih baik kaitan tentang masalah penduduk. Semisal apa? Misalkan kaitan nanti mereka berumah tangga. Itu harus punya perencanaan yang lebih matang. Jangan sampai memiliki anak yang banyak dan tidak produktif. Sedikit tapi produktif dan berkualitas, itu akan menjadi harapan kita semuanya. Lebih ke bukan kuantitas, kualitasnya Pak ya. Kualitasnya, lebih kepada kualitasnya ya gitu. Seperti itu. Iya. Mengingat jumlah penduduk Indonesia juga ya Pak ya, yang semakin banyak gitu dengan itu. Tapi Bapak ngomong-ngomong kependudukan ya Pak, memang saya juga kebetulan kan guru sosiologi Pak, ngebahas tentang keadaan sosial gitu, yang dimana jumlah penduduk itu mempengaruhi banget keadaan sosial sebuah negara gitu ya Pak ya. Ini Pak, kalau misalkan sekarang itu ternyata yang lagi booming juga Pak ngebahas tentang perilaku siswa yang banyak yang bener ya berperilaku menyimpang gitu ya. Itu kan berarti ada kaitannya dengan kekhawatiran kita sebagai orang dewasa ya Pak ya, melihat kita harus mencegah gitu pernikahan dini, sedangkan remajanya itu sendiri tidak bisa mengontrol dirinya itu gitu Pak. Gimana Bapak, tanggapan Bapak? Ya, kaitan tentang masalah remaja
di mana itu merupakan masa transisi. Iya. Menuju ke arah dewasa dan menjadi orang tua seperti itu. Di mana di saat seperti itu juga psikologis anak juga di situ sangat rentan ingin menonjolkan tentang siapa akunya, siapa diri kita, sehingga kalau tidak kita kasih pemahaman, apalagi tadi yang disampaikan oleh Teteh kaitan tentang masalah mungkin dalam tanda kutip kenakalan remaja. Nah, itu akan menjadi PR kita semua. Tidak hanya sebagai orang-orang tidak hanya ibu bapak guru di sekolah, tetapi kami juga di sini di lingkungan UPT Daduk Luragung mempunyai tugas yang cukup berat juga. Misalkan salah satunya adalah persiapan mereka untuk pranikah. Ya, pranikah. Tadi kan Teteh sampaikan tadi jangan sampai terjadi yang namanya pernikahan dini di bawah usia segala macam. Berarti kan itu edukasi kita ke mereka itu harus intens. Mungkin yang lebih tepat mungkin ada yang namanya istilah PIKR kalau di kita. Apa tuh Pak PIKR? Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Itu lebih menyasar kepada anak-anak remaja. Nah, di situ. Mungkin kalau di sekolah juga ada yang namanya PMR itu apa ya? PMR itu ada. Lebih kan, gitu kan seperti itu juga. Kalau untuk di tingkat desa juga ada yang namanya Posyandu Remaja. Nah, kami di sini di BKKBN ada yang namanya PIKR, Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Di situ kita bisa masuk menyampaikan pesan-pesan kaitan tentang masalah pendewasaan usia perkawinan, triad KRR, apalagi PUP pendewasaan usia perkawinan ya, kesehatan reproduksi dan yang lainnya. Insya Allah kita bisa sampaikan ke mereka tentang materi-materi yang tadi sampaikan sehingga mereka aware tentang oh iya ternyata untuk menjadi seorang katakanlah tadi ayah atau ibu dari anak-anaknya tidak cukup bermodalkan keberanian. Iya, betul Pak. Ada 3 hal yang perlu dipersiapkan selain tadi fisik, psikis dan juga finansial. Betul Pak, betul. Nah, itu yang harus kita sampaikan ke mereka bahwa berumah tangga itu tidak bermodalkan cinta semata, tetapi kita harus perhatikan masa depan setelah itu. Itu adalah real kehidupan yang akan kita alami. Bahtera rumah tangga itu tidak seindah yang kita bayangkan, tetapi realita kehidupan yang akan kita alami itu yang akan menjadi pelajaran buat kita bagaimana persiapan sebelum mengarungi rumah tangga, sehingga itu menjadi PR kita semua, ibu-ibu pendidik di sekolah, ibu-ibu guru, bapak guru, kami juga di sini. Karena ada satu lagi Teh mungkin perlu disampaikan tentang masalah tadi untuk yang namanya jangan sampai terjadi yang pernikahan dini dan usia menikah di bawah usia. Kami di sini UPT Daduk juga bekerja sama berkolaborasi dengan yang namanya kantor urusan agama. Dan kami pun di sini memberikan pembinaan kepada yang namanya calon pengantin. Nah, di saat pembinaan itu kita juga memberikan edukasi ya, memberikan motivasi kaitan tentang bagaimana sih nikah yang sehat, yang persiapan nikah yang sehat itu harus yang seperti apa. Karena nikah tadi itu kan selain memang sehat secara fisik juga psikis juga itu akan sangat menentukan. Makanya ada ketentuan di BKKBN menikah itu adalah 20 untuk perempuan dan 21 untuk perempuan dan 25 untuk laki-laki. Karena apa? Melihat persiapan fisik dan juga psikis. Betul Bapak. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan apa yang ikhtiar yang kita lakukan, kami dari UPT Daduk juga bekerja sama dengan di sini dari Semansa Agung memberikan pengetahuan wawasan kepada anak-anak kita dan juga berkolaborasi dengan tadi yang namanya kantor urusan agama kaitan masalah tentang persiapan pranikah. Itu juga membuahkan hasil ya, membuahkan hasil harapannya tentunya karena mungkin sekarang kan lagi booming nih Bu yang namanya anak stunting. Salah satunya kan itu. Karena dampak dari yang namanya tadi nikah dini di bawah usia dini gitu kan, selain masalah tadi keselamatan ya, karena faktor fisik yang belum siap, rahim yang belum siap, lingkar pinggul yang belum siap.
nanti dikhawatirkan nanti melahirkan pendarahan berkaitan dengan keselamatan juga anak yang dilahirkan. Iya betul Bapak. Anak yang dilahirkan juga berisiko nanti stunting. Kalau memang pernikahannya itu adalah di bawah usia yang kita yang usia yang seharusnya lah, usia yang sudah matang itu tadi kalau dari BKKBN 21 untuk yang namanya perempuan dan 25 untuk yang laki-laki. Seperti itu. Iya, siap. Ini tolong ya kameramen catat ya. Karena masih ada sisa. Catat ya 25 katanya minimal ya. Iya, karena masih sisa juga ini ya. Oke, Bapak itu terkait tentang usia untuk menikah gitu ya, ya bahwa membutuhkan 3 kesiapan gitu, fisik, kemudian psikis dan finansial. Iya betul banget Bapak. Iya soalnya tapi Pak kalau nggak salah ya ini ngomong-ngomong pernikahan gitu. Ternyata saya kemarin baca di artikel katanya sekarang itu malah Indonesia itu sekarang angka pernikahan tuh menurun, tapi punten ya perilaku seksnya tetap berjalan tuh gimana ya? Agak takut juga ternyata ya. Dia jadi kekhawatiran kita ya sebagai orang tua diulangi lagi bahwa pergaulan anak remaja itu gitu sekarang kayak memikirkan aduh finansial buat menikah itu iya katanya butuh banget, biayanya mahal dan lain sebagainya. Dia menghindari untuk menikah tapi tetap berperilaku di luar seks gitu seperti itu. Bagaimana Bapak? Ibu mau jawab? Ya silakan Ibu. Mungkin kalau untuk pernikahan dini atau seks bebas itu memang seperti sudah menular ke Indonesia. Iya. Kita memang ngeri juga. Tapi di SMA khususnya nih salah satu jalan dengan SSK ini insya Allah akan membuahkan hasil yang baik. Yang saya dengar juga kalau SMA anak-anak SMA itu memang rawan remaja ya Bu ya. Remaja ya. Kalau usia mahasiswa mungkin mereka memang sudah diperbolehkan untuk menikah, ya mungkin bisa menikah, menghindari daripada seks bebas itu. Tapi memang seyogianya di rumah pun tetap harus dampingi keluarga dengan agama yang paling kuat, dengan cerita yang paling indah, bagaimana caranya kita tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Seperti itu. Di sekolah ini salah satu jalan dan ikhtiar kita dengan SSK. Kita juga sama di pengendalian penduduk, di UPTD pengendalian penduduk ada Satya Gatra. Mangga kita bisa datang ke sana untuk konseling tentang reproduksi, tentang dipersilahkan teman-teman, baik warga masyarakat, baik anak-anak juga, anak pelajar boleh silahkan supaya pengetahuannya lebih bertambah. Bahaya daripada seks bebas itu apa, dampak negatifnya itu apa, begitu banyak dampak-dampak yang memang kita rasakan sekarang kan. Usia belum matang akan terjadi udah nikah akan terjadi apa? Salah satunya kemarin saya ke pengadilan agama, di situ ternyata ada beberapa keluarga yang akan mengadakan sidang cerai Ibu. Bukan. Apa? Sidangnya ternyata sidang meminta pernikahan di usia dini. Aduh. Anaknya di situ 17 tahun kan belum dibolehkan. Kalau untuk di KUA itu 19 tahun. 19 tahun. Itu. Kenapa ternyata ibunya, bapaknya, adiknya, kakaknya, calon suaminya itu harus hadir. Ribet banget kan? Kenapa sih orang tua itu kok bisa mendukung ya Bu ya? Mendukung. Itu mendukung hal seperti itu kan sepertinya nggak bolehlah didukung kita juga berarti tetap harus edukasi ke orang tua juga. Iya betul Bu. Banyak beban dan tanggung jawab. Gitu ya. 17 tahun kirain tuh sidang perceraian gitu. Ternyata sidang permohonan pengen nikah setelah udah ACC orang tua ternyata harus ACC di pengadilan juga ya Bu ya. Itu pengalaman saya yang iya ya, kemarin Pak KUA kita udah sounding KUA bahwa ibu harus mengadakan sidang katanya gitu. Ternyata saya ngelihat sendiri gitu. Kemarin saya mengantar yang sidang perceraian, tapi ada yang di situ sedang mengadakan sidang untuk usia pernikahan. Ada 4 keluarga itu.
4 keluarga. Padahal kan itu harus dicegah. Karena ya itu dampak tadi fisik, mental betul. Itu kan yang harus benar-benar kita kita lakukan pendampingan. Kita juga di UPTD Dalduk Luragung ya ada beberapa banyak program, nanti tetap bersinergi dengan SSK. Semoga keberhasilannya itu tidak stuck cuma di sini aja. Kita terus berkelanjutan karena kan anak-anak berbeda. Setiap tahun berganti. Sekarang tahu yang nanti kan belum tentu tahu ya Bu ya. Iya betul. SSK. Iya betul. Kayaknya yang tadi juga angkatan kelas 12 ya. Ya baru lulus saya baru tahu. Itu udah harus dipersiapkan. Karena dia keluar dari SMA, dia masuk ke dunia kuliah atau ke masyarakat atau ke dunia kerja, itu harus tetap didampingi sampai mereka bisa menikah. Itu mungkin. Berarti Bu yang tadi kasus permohonan pernikahan berarti benar-benar orang tua juga butuh banget ya edukasi gitu ya. Selain anaknya, orang tua juga butuh edukasi seperti itu. Tapi Bu ngomong-ngomong usia pernikahan dini itu kira-kira sangat mempengaruhi kan sangat mempengaruhi ya ke tingkat perceraian itu. Kenapa bisa mempengaruhi ke tingkat perceraian? Karena tidak siap itu. Tidak siap ya. Tidak siap dengan fisik, tidak siap dengan mental, apa dengan finansial. Apakah anak di bawah usia pernikahan itu sudah bisa memenuhi kebutuhannya sendiri? Kan masih tergantung dengan orang tua. Apakah mereka mencari pekerjaan di luar gitu, belum lulus loh SMA itu berarti biasanya kan dapat tahun masih segitu. Ya bisa mungkin kalau misalnya di pesantren ngajar-ngajar bisa aja kalau masalah pekerjaan ya, tetapi finansialnya apakah mencukupi? Iya kan? Kan harus direncanakan. Tapi kalau dari BKKBN 2 sudah cukup. Ya kan? Karena apa? Dengan jarak-jarak kelahiran itu akan menyehatkan kembali rahim yang sudah diisi, mental akan juga diisi lagi, mental juga sama sebagai ibu ya. Sudah bisa merasakan juga kan ya kita sebagai ibu bisa merasakan. Jangan sampai yang kakaknya baru usia berapa lagi capek-capeknya udah hamil lagi. Jadi jaraknya juga tetap setelah nikah aja kita masih tetap harus belajar. Tentang pernikahan. Sebenarnya seru banget Bapak Ibu ya ngobrol di sini, tapi mungkin gak bisa lama, nanti kita lanjut lagi Bu ya. Boleh, siap. Kita lanjut lagi gitu. Mudah-mudahan ikhtiar kita ya Pak ya, dari Bapak dan Ibu, dari BKBN gitu ya. Kemudian saya juga di sini sebagai guru, mudah-mudahan bisa lebih aware kepada siswa untuk mensosialisasikan tentang kesiapan siswa gitu. Apalagi kelas 12 ya yang sebentar lagi lulus kan. Kalau nggak lanjut kuliah kayak mau kemana gitu. Cari kerja susah gitu. Akhirnya ya udah deh nikah aja. Ya udah deh nikah aja. Pada akhirnya kan gitu. Itu kan kalau misalkan kebanyakan seperti itu ya, apalagi dengan punten ekonominya yang kurang gitu, udah deh kalau dari orang tuanya ya, Neng mama nggak punya uang, Neng nikah aja gitu ya orang tuanya. Mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu ya Bapak ya. Ada yang mau disampaikan dulu mungkin Bapak Ibu? Ya, disampaikan ke masyarakat, mari kita sama-sama jaga anak-anak kita, terutama dari kebebasan seks. Itu yang paling penting. Yang paling penting, iya. Ada lagi Pak? Enggak? Cukup? Cukup. Oke. Terima kasih Bapak Udin dan Ibu Ois ya sudah menyempatkan waktunya gitu. Mungkin ditutup aja gitu. Oke, terima kasih kepada semua penonton yang udah menonton channel YouTube ini. Kita ketemu lagi di topik lain gitu ya nanti bersama saya Memes Maesari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedal Carita. Nyaritakeun sagala rupa aya di Kedal Carita.